Shalom teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersekutu lewat online. Teman-teman, bulan Desember adalah bulan yang sangat identik dengan perayaan tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Yesus adalah Tuhan yang maha mulia, namun Ia rela datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Teman-teman, mengapa sih Tuhan yang tidak terbatas rela datang ke dalam dunia yang dipenuhi dengan kejahatan? Tentunya firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, karena Tuhan begitu mengasihi kita, makanya Ia rela datang ke dalam dunia ini untuk mati berkorban bagi kita semua. Mari kita siapkan hati, menyatakan bahwa Yesus lahir untuk kita, Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, jikalau sampai di penghujung tahun 2020 ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau mengakui bahwa semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan yang menopang setiap hidup kami, sehingga kami boleh melewati studi kami meskipun dalam masa yang sulit, pekerjaan kami, seluruh kehidupan kami. Kami mensyukuri untuk semuanya itu ya Bapa, dan kami bersyukur hari ini kami juga mempunyai kesempatan untuk kami bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong siapkan hati kami masing-masing,
sehingga kami boleh merenungkan akan iman percaya kami sebagai orang Kristen, sehingga kami boleh memahami apa yang kami percayai. Kami boleh mengetahui mengapa alasan kami untuk mempercayainya. Dan ketika kami di luar sana, Tuhan, kami boleh menjelaskannya kepada banyak orang. Bahkan kami juga boleh memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman pemuda dan remaja. Puji Tuhan, Sabtu ini adalah persekutuan terakhir Komisi Pemuda Remaja Efata di tahun 2020. Kita tahu bahwa Sabtu minggu depan itu kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Nah, Kak Yudi tidak tahu secara detail apa saja yang teman-teman alami sepanjang tahun 2020. Tentunya ya ada suka, ada duka, itu pasti. Mungkin ada juga yang mengalami pergumulan di dalam studi, ya. Kak Yudi tahu teman-teman sekalian yang studi online itu juga tidak mudah, mungkin juga dalam pekerjaan, mungkin juga dengan relasi kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan pacar kita, mungkin yang juga tidak mudah kita lalui sepanjang tahun 2020 ini. Nah, tahun 2020 ini tentunya teman-teman sekalian menjadi tahun yang cukup berat bagi kita semuanya. Kenapa? Karena masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini pun teman-teman sekalian itu menjadi ancaman kesehatan bagi kita semuanya. Nah, di tahun 2020 ini teman-teman sekalian, kebanyakan itu memang persekutuan kita lakukan secara online. Tentu semuanya ini juga tidak mudah kita kerjakan oleh Kak Yudi sendiri, oleh pengurus, dan semua tim. Nah, Kak Yudi juga sampaikan terima kasih untuk teman-teman semuanya, pengurus, pemuda, maupun juga remaja, teman-teman yang mau terlibat melayani Tuhan. Nah, Kak Yudi pastikan bahwa pelayanan teman-teman sekalian tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, biarlah Tuhan sendiri yang nanti akan memperhitungkan semuanya itu. Nah, Kak Yudi selalu ingatkan teman-teman sekalian, melayani Tuhan itu adalah kesempatan. Maka di tahun 2021 nanti kita tidak boleh semakin kendor, namun kita harus semakin giat di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan sejak masa muda kita kelak, teman-teman sekalian, tidak akan pernah kita sesali. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang What I Believe, bagian sesi yang keempat. Nah, sebelumnya Kak Yudi tidak bosan-bosannya mengingatkan kita tentang sesi-sesi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Di sesi yang pertama, bunyi pengakuan iman kita apa? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sebuah pengakuan iman secara pribadi kepada Allah yang kita juga sebut sebagai Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Ia Allah yang Maha Kuasa, Ia pencipta alam semesta dan segala isinya. Kemudian di bagian yang kedua, bunyi pengakuan iman kita adalah dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kita juga percaya bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa, dalam arti Yesus dan Bapa mempunyai relasi yang unik, yang intim, yang indah, yang sempurna dengan pribadi Allah Bapa. Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juga Juru Selamat. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, di sesi yang ketiga, teman-teman sekalian, masih ingat bunyi pengakuan iman kita adalah yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kita percaya bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah karena pekerjaan dari Roh Kudus. Meskipun momen peringatan Natal tahun ini, teman-teman sekalian, kita rayakan tentunya berbeda daripada tahun yang lalu. Namun Kak Yudi mau katakan, rasa syukur kita atas kasih terbesar Tuhan yang menganugerahkan Yesus Kristus datang ke dalam dunia harus semakin berlimpah-limpah. Ya. Dan sesi yang keempat, teman-teman sekalian, kita akan belajar bagian pengakuan iman kita yang berbunyi yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Teman-teman, kalau kita perhatikan, setiap kali orang merayakan Natal, selalu suasana yang diharapkan itu adalah suasana gembira, suasana sukacita, penuh dengan sebuah suasana atmosfer yang menghadirkan senyum dan tawa. Betul ya? Nah, Kak Yudi katakan tidak salah, teman-teman sekalian.
Karena memang Natal itu adalah sebuah kabar gembira, kabar kesukaan yang sangat besar bagi kita manusia yang berdosa. Namun teman-teman sekalian, tahukah teman-teman bahwa Natal mula-mula itu dipenuhi juga dengan banyak kesengsaraan. Banyak kesengsaraan. Di satu sisi, ya, Natal itu membawa sukacita, membawa kabar gembira bagi kita manusia yang berdosa. Namun di sisi yang lain, Natal itu juga memperlihatkan sebuah kesengsaraan, khususnya bagi Kristus. Bayangkan teman-teman sekalian, Kristus, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, rela datang ke dalam dunia, hidup berdampingan dengan kita manusia yang berdosa. Sejak lahir, sudah tidak ada tempat yang layak untuk kelahiran bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Hanya sebuah tempat untuk menaruh hewan yang masih ada pada waktu itu. Kemudian, teman-teman sekalian, setelah berumur kurang lebih 1 tahun, jadi umurnya sudah kurang lebih 1 tahun, harus menjadi DPO, daftar pencarian orang nomor 1. Untuk apa? Untuk dibunuh. Oleh siapa? Raja siapa? Raja Herodes. Kemudian harus mengungsi ke Mesir. Nah, setelah Raja Herodes mati, mereka kembali ke Nazaret dan tinggal di situ. Nah, teman-teman, pada zaman dulu, kota Nazaret itu bukanlah sebuah kota yang terkenal, kota yang megah, mungkin zaman sekarang seperti Surabaya atau Jakarta, bukan. Tapi sebuah kota yang biasa-biasa saja, yang bahkan tidak dianggap. Nah, Tuhan Yesus sejak kecil hidup di sana dan mulai melayani di sana. Bahkan teman-teman sekalian, kalau kita mau selidiki lebih dalam lagi, Nabi Yesaya itu telah menubuatkan kesengsaraan Tuhan Yesus. 700 tahun sebelum Kristus lahir ke dalam dunia, Nabi Yesaya mengatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Maka teman-teman tidak heran teman-teman sekalian, sejak lahir disebutkan bahwa Yesus sudah terbiasa menderita, ditolak, dikucilkan. Intinya teman-teman sekalian, Kristus itu sudah terbiasa menderita. Dan kemudian kita tahu bersama puncaknya itu adalah ia menderita, dianiaya, diludahi, dipukul, disesah, disiksa, dan puncaknya adalah ia disalibkan. Teman-teman sekalian, mungkin kita belum bisa terlalu membayangkan penderitaan ini. Tapi penderitaan ini adalah penderitaan yang begitu berat. Karena kenapa teman-teman sekalian? Karena Kristus itu menderita, sengsara, bukan karena ia berdosa. Bukan karena Yesus pernah melakukan suatu kesalahan sehingga ia pantas untuk dihukum mati. Tapi karena apa teman-teman sekalian? Karena ia sedang menanggung hukuman dosa kita semua. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 itu mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa, Kristus yang tidak pernah berbuat dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Tujuannya supaya apa? Supaya dalam dia, dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Ketika di atas kayu salib, teman-teman sekalian, penderitaan terbesar Kristus mencapai puncaknya adalah pada waktu Yesus ditinggalkan oleh Bapanya. Karena demi kita, Kristus rela untuk dijadikan berdosa. Bayangkan teman-teman sekalian, dosa dan kesalahan Kak Yudi semuanya itu ditanggungkan kepada Kristus. Bayangkan semua dosa dan kesalahan anggota pemuda dan remaja Efata dan kita semua yang menonton itu ditanggungkan semuanya kepada Kristus. Bayangkan teman-teman sekalian, semua dosa dan kesalahan seluruh umat percaya, orang-orang percaya yang mengaku percaya kepada Kristus dari segala abad dan tempat itu ditanggungkan kepada Kristus. Teman sekalian, bagi Kak Yudi ini tidak terbayangkan penderitaan jasmani dan rohani yang rela ditanggung oleh Kristus, supaya kita yang percaya kepadanya dapat dibenarkan. Inilah kemudian yang menjadi pengakuan iman kita, teman-teman sekalian, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Mengapa Tuhan mau dihinakan? Teman-teman, mengapa Tuhan mau disiksa?
Teman-teman, mengapa Tuhan mau disengsarakan, bahkan kemudian mati, disalibkan? Mengapa Kristus itu mau melakukan semuanya itu untuk kita? Jawabannya adalah karena Ia tulus mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita binasa selama-lamanya di neraka. Tuhan tahu bahwa jika Tuhan tidak melakukan semuanya itu, tidak mengalami kesengsaraan yang demikian, tidak mungkin ada jalan bagi kita untuk menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Teman-teman, terakhir, jikalau karena kasih-Nya yang besar, Tuhan Yesus itu rela menanggung penderitaan yang begitu berat, menanggung hukuman kita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pertanyaan Kak Yudi sekarang adalah bagaimana sekarang dengan kasih kita kepada Tuhan? Apa yang mau kita responi dari pengakuan iman ini? Teman-teman sekalian, pertama, Kak Yudi mau mengajak kita bahwa kesengsaraan Kristus yang rela menanggung hukuman dosa kita itu harus menjadi rasa syukur terbesar kita. Rasa syukur terbesar kita, tapi bukan hanya sekedar rasa syukur, tapi ini juga menjadi komitmen kita untuk kita menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Kita bersyukur, Kristus mau disengsarakan demi kita, supaya kita menjadi benar. Kesalahan kita yang besar sekali, teman-teman sekalian, itu telah ditanggungkan melalui kesengsaraan Kristus. Maka, teman-teman sekalian, jangan lagi hidup dalam dosa yang pada akhirnya menyengsarakan kita. Dosa itu mungkin terlihat menyenangkan di depan, nikmat di depan, seolah-olah memberikan kebahagiaan sementara, tapi ujungnya menyengsarakan kita. Mari kita tinggalkan semuanya itu, teman-teman sekalian. Ingat, Kristus sudah rela disengsarakan demi kita. Maka jangan lagi mau diperhamba oleh dosa yang ujungnya akan menyengsarakan kita. Kedua, teman-teman sekalian, Kak Yudi mau mengajak kita untuk melihat kasih terbesar Tuhan ini yang rela menderita disengsarakan untuk kita. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa agar kita yang sebenarnya berdosa, kita yang berdosa, kita yang pantas dihukum, supaya kita dapat dibenarkan. Mari teman-teman sekalian, kita memaknai kasih Tuhan ini dengan cara kita kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan masa muda kita dengan kita mengasihi dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan, jikalau kita mengasihi dunia ini, teman-teman sekalian, kita hidup sesuai dengan dunia ini, itu artinya kita telah menjadikan diri kita itu sebagai musuh Tuhan. Maka teman-teman sekalian, tinggalkan semua tawaran dunia yang terlihat menyenangkan di depan, namun hanya sesaat, dan ujung-ujungnya akan membawa kita kepada kesengsaraan. Tinggalkan semuanya itu. Dan mari kita kembali mengasihi Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan, Engkau rela disengsarakan demi saya. Kasih-Mu besar. Maka atas kasih-Mu yang besar, saya mau kembali mengasihi Engkau. Bukan mengasihi dunia ini, bukan hidup sesuai dengan cara dunia ini, namun hidup mengasihi Tuhan. Memakai masa muda saya untuk mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Engkau yang tidak berdosa, Engkau yang tidak pernah berbuat dosa, Engkau yang tidak mengenal dosa, namun rela dijadikan berdosa. Engkau rela disengsarakan, supaya kami yang berdosa, kami yang sebenarnya pantas untuk dihukum, supaya kami dibenarkan di dalam Engkau, ya Tuhan. Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Ketika kami berdosa, Engkau tidak membuang kami. Namun Engkau datang ke dalam dunia, Engkau mencari setiap kami yang hilang. Meskipun sulit jalan yang Engkau lalui, ya Tuhan, namun Engkau terus maju untuk mencari menyelamatkan kami. Meskipun Engkau tahu bahwa begitu banyak penderitaan yang akan Engkau alami, kesengsaraan yang Engkau alami.
Namun Engkau rela melalui semuanya itu demi kami, supaya kami dibenarkan, supaya kami diselamatkan. Tuhan, kami berdoa saat ini, membawa segenap hati kami kepada Engkau. Tuhan, biarlah atas kasih-Mu yang besar, kami kembali mengasihi Engkau. Kami tidak menyia-nyiakan hidup kami dengan cara kami mengasihi dunia ini, mengikuti jalan dunia ini. Namun biarlah sejak masa muda kami kembali mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, jangan biarkan kami ya Tuhan hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa. Namun biarlah mulai tahun yang baru, kami mulai bangkit, kembali bersekutu dengan Tuhan, kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kembali melayani Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan masa muda kami dengan mengikuti dunia, tawaran dunia yang terlihat menyenangkan, namun ujung-ujungnya akan menyengsarakan setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.